Sahabat iDream sekalian, kita lanjutkan bincang aktual bersama Ustadz Abdullah Haidir LC. Ya. Tadi kita sudah mendengar pelajaran penting ya, di masa lalu yang sampai kini juga masih tetap relevan. Ya. Dan sekarang juga terjadi semacam penyesuaian fikih ya terhadap kondisi ini. Kita pernah lihat ada azan di satu negeri Muslim yang berubah lafalnya, gimana tuh Ustaz Haidir? Ya, ini lagi-lagi saya katakan sebagaimana tadi saya katakan ya, bahwa di balik peristiwa wabah corona ini memang kita seakan-akan dipertemukan atau diperlihatkan satu perkara yang sangat asing bagi kita, ya. Padahal dia sesungguhnya merupakan bagian dari ajaran Islam. Dan ini juga sekaligus betapa syariat Islam ini memang kalau boleh kita bilang sangat kompatibel lah ya dengan berbagai macam kejadian, peristiwa dan fenomena. Jadi sebenarnya perkara ini perkara yang sudah ada landasannya dan tuntunannya. Namun tentu saja karena jarang diamalkan, dipraktekkan gitu ya, sehingga orang asing bahkan kita pun barangkali yang sering bergelut dengan teks-teks atau nas-nas syariat meskipun beberapa kali melewati hadis seperti ini seperti juga agak ini juga gitu ya, kaget juga. Padahal memang beberapa kali ya biasa orang kalau mendalami ilmu-ilmu syariat pasti akan melewati hadis-hadis seperti ini ya. Sebab hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang terkait dengan kondisi khusus ya. Dan itu memang hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di mana beliau melakukan hal tersebut ya, yaitu mengumandangkan azan ya, lalu setelah itu dia katakan ya, sallu fi rihalikum ya, ala sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat-tempat kalian masing-masing, yaitu dalam konteks ketika itu tengah terjadi rombongan jalan ya, dia dalam perjalanan lalu mereka biasa salat berjamaah ya, akan tapi saat itu terjadi hujan, angin kencang, maka selesai azan Ibnu Umar minta masing-masing nggak perlu kumpul untuk sholat berjamaah, tapi sholat di tempatnya mereka istirahat masing-masing, ya di ontanya masing-masing, begitu ya. Nah, itu kalau bahasa sekarang kayak social distancing, ya, sekitar menjaga itu, jarak dari menjaga jarak seperti itu. Keramaian-keramaian. Seperti itu juga, ya. Nah, kata Ibnu Umar, ya begitulah yang Rasulullah ajarkan. Ada juga riwayat dari Ibnu Abbas, ya. Bukhari Muslim juga, muttafaq alaih juga, dia juga memerintahkan seseorang ketika terjadi kondisi yang agak berat begitu ya, hujan juga dan semacamnya, untuk mengumandangkan azan, namun dia pesan agar setelah asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak mengumandangkan hayya ala shalah, tapi diganti dengan ala sallu fi buyutikum, ya, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, begitu ya. Dan itu juga dia katakan merupakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu satu amalan syariat yang sudah sangat kuat landasannya. Ya, kalau kita lihat juga ada video menggambarkan waktu sholat berjamaah di masjid agak jarang safnya itu. Ya, ini tentu terkait dengan masalah ikhtiar ya manusiawi yang dapat dilakukan ya. Ini tentu saja terkait misalnya dengan tadi social distancing, menjaga jarak. Ya, menjaga jarak ya. Jadi kalau memang itu dituntut berdasarkan tuntutan medis di mana kita dihindari untuk menjaga jarak, bersentuhan, ya, maka kemudian perkara-perkara yang selama ini cukup dikenal dalam adab Islami kita, bersalaman sambil mungkin atau berangkulan, atau juga dalam sholat kita berapat-rapat, nah, itu tidak mengapa untuk ditinggalkan sesaat atau sementara karena ada hajat dan kebutuhan ya, apalagi jika permasalahannya adalah untuk menghindari mafsadat ya, dan para ulama sudah membuat kaidah yang cukup beragam terkait dengan masalah ini ya. Dia misalnya dikatakan bahwa ad-dararu yuzal, perkara yang dapat menimbulkan bahaya itu harus dihilangkan. Kemudian darul mafsadah muqaddam ala jalbil manfaah ya, bahwa menolak keburukan itu didahulukan daripada mendatangkan manfaat ya. Jadi itu sesuatu yang tidak masalah kalau memang itu bagian dari upaya untuk dapat
menghindarkan diri kita dari efek keburukan yang terjadi. Mungkin yang agak berat adalah dalam perawatan jenazah ya. Ya. Bagi mereka yang terkena wabah itu ya, bagaimana Ustaz? Ya, perlu dipahami ya kaidah dasarnya, karena juga terjadi pemahaman di tengah masyarakat yang barangkali kurang pas bahwa orang yang terkena musibah corona ini bukan berarti dia orang yang buruk ya, atau misalnya ada yang mengatakan ini ahlul maksiat dan lain sebagainya. Ini harus dipahami dulu dengan baik ya, bahwa perkara itu kembali kepada sikap dan perilaku orang masing-masing, bukan ditentukan takdir oleh tadi ya? Iya, takdir, bukan ditentukan oleh dia kena atau tidak kena corona gitu. Artinya kalau orang ini kena dan dia muslim, maka tentu kita husnuzon bahwa dia adalah insya Allah orang muslim, orang baik dan seterusnya, dan berhak mendapatkan perkara-perkara yang diajarkan dalam syariat ya, dari mulai kemudian memandikan dan seterusnya. Hanya saja kalau memang terjadi seperti itu dan dipastikan ya, maka harus betul-betul mensikapi dengan baik ya, maka ikuti arahan-arahan dari pihak medis, orang yang paham dengan perkara kesehatan. Kalau memang tidak mampu ya bisa diserahkan kepada petugas medis untuk dapat mengurus dan memandikan jenazah tersebut, mengkafaninya, menyolatkannya hingga menguburkannya. Saya kira kalau sudah sampai dikafani ya disolatkan, mudah-mudahan lebih aman ya. Yang agak riskan memang memandikan ya. Jadi kalau sampai ternyata dia terbukti misalnya kena virus corona dan kalau dimandikan langsung berbahaya, maka harus cari cara lain untuk biar kita selamat ya, apakah menggunakan pelindung yang cukup ketat dan semacamnya ya. Petugas. Nah, ini kayak gini harus merujuk kepada petugas kesehatan. Apa saran mereka, itu yang kita lakukan. Kalau memang sudah kami aja yang menghandle ya, itu juga tidak mengapa. Meskipun tentu dari keluarga bisa jadi berat ya. Tapi kembali kepada kaidah tadi. Ini memang kondisi yang tidak normal, maka kita harus bersiap menghadapi masalah-masalah seperti ini. Dan salah satu hikmah di balik bencana ini adalah kembali tadi ke pola hidup sehat ya. Ya. Berwudu misalnya, membersihkan diri ya. Termasuk membersihkan masjid musola ya, karpet-karpetnya dibersihkan. Ya, ini lagi sebenarnya banyak sekali akan kita gali dari peristiwa ini, perkara-perkara yang sebenarnya dalam Islam itu harusnya sudah merupakan style, sudah merupakan habit begitu ya. Bersih ya, dalam arti kita sudah dikenalkan sejak kecil masalah toharo, bersih, berwudu, mandi begitu ya. Kemudian dari segi makanan yang halal ya, makanan yang baik ya, makanan yang meninggalkan makanan-makanan yang kotor ya. Jadi termasuk hewan-hewan yang menjijikkan, yang hidup di tempat kotor, yang memakan makanan najis, itu sejak awal dalam Islam sudah dilarang gitu ya. Artinya kalau kita perhatikan bahwa syariat Islam itu bukan cuma soal pahala dosa, bukan cuma janji surga dan ancaman neraka, tapi sebenarnya dia merupakan pedoman kehidupan yang kalau kita ambil secara utuh dan benar ya, itu akan memberikan efek positif yang sangat besar bagi kehidupan kita. Kebalikannya, kalau kita tinggalkan, kita abaikan, bukan cuma masalah dosa dan ancaman neraka, tapi dari segi kehidupan pun akan memberikan efek negatif yang tidak sedikit. Ya, inilah hikmah besar di tengah bencana, kita kembali kepada kesadaran manusia kita ya, sebagai muslim ya, dan taat kepada perintah Al-Quran dan Sunnah. Kita lanjutkan dalam segmen berikutnya.